kami pengertian, dan terlebih beri kami kekuatan untuk kami dapat menghidupi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh mulai. Arahin ke sono ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan salah satu rangkaian dari khotbah Yesus di bukit, khotbah tentang berbahagia. Di dalam ayat yang ke-6, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah penggambaran yang menarik mengenai apa yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, orang-orang yang mendengarnya waktu itu, tentang konsep sebuah kebahagiaan yang ditawarkan oleh Kristus. Yesus mengajar tentang bahagia yang dimaksud, bahagia di dalam kerajaan Allah itu, sesuatu yang berasal dari dalam, berasal dari Allah, bukan berasal dari apa yang ada di sekitar kita. Seringkali kita memiliki konsep kebahagiaan itu, atau kebahagiaan kita ditentukan dari apa yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Seringkali kita merasa bahagia kalau ada kebahagiaan kita, maksud saya, ditentukan dari apa yang ada di sekitar kita. Seringkali demikian. Kalau tanggal-tanggal sekian ini, Bapak Ibu Saudara, nih tanggal-tanggal tua gitu ya, ini antara bahagia dan tidak bahagia. Tidak bahagia itu menunggu, bahagianya nanti kalau tertransfer, kan begitu. Bahagia kita ditentukan dari transferan, dari materi. Sukacita kita seringkali ditentukan oleh keadaan, oleh situasi. Tetapi yang Yesus ingin tawarkan, ada kebahagiaan yang lebih dari hanya sekedar itu semua bisa membuat kita bahagia, tetapi sifatnya sementara. Ada kebahagiaan yang jauh lebih besar, yaitu kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka yang mendengarkan pada saat itu, yaitu kebahagiaan yang berasal dari Allah, dari Tuhan. Lalu Yesus mulai mengajar, dimulai dari miskin di hadapan Allah, lemah lembut, murah hati, dan sebagainya. Kebahagiaan yang berasal dari Allah itu ditandai atau hadir dalam hidup seseorang, bisa dinikmati oleh seseorang kalau tadi ya, ada beberapa konsep di sana. Dan salah satunya adalah ketika mereka memiliki rasa lapar dan haus akan yang namanya kebenaran. Nah, konsep ini Bapak Ibu Saudara adalah satu yang ditawarkan oleh Yesus Kristus tentang kerajaan Allah. Kamu atau kita semua bisa bahagia, merasakan kebahagiaan surga, kerajaan Allah itu, ketika ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Istilah ini menjadi menarik karena lapar dan haus itu adalah satu istilah yang menggambarkan begini. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, pengertian dari lapar dan haus itu dorongan yang kuat, gairah yang harus dipenuhi ya. Lapar dan haus itu adalah satu dorongan yang sangat kuat yang harus dipenuhi, atau gairah yang muncul sebagai sebuah kebutuhan. Bapak Ibu Saudara yang pernah lapar pasti pernah tahu rasanya lapar kayak apa.
dan ingin segera dipenuhi, benar nggak? Yang haus apalagi, waduh kalau udah panas-panas Bapak Ibu. Ini belakangan ini cuaca lagi tidak baik-baik ya, termasuk panas ya. Pengennya minum, melihat Sprite, Fanta, lihat minuman warna kuning-kuning. Sesuatu yang mendorong kita untuk meneguk, untuk mengambil, ada sesuatu gairah yang muncul. Nah, lapar dan haus gairah seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus. Orang yang memiliki gairah itu, orang yang ingin memenuhi gairah itu terhadap yang namanya kebenaran. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, nanti kita akan memberikan sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kata lapar dan haus itu sangat terasosiasi dengan makanan dan minuman Bapak Ibu Saudara. Makan dan minum. Nah, kalau ini dihubungkan dengan kehidupan manusia, maka makan dan minum adalah sesuatu yang sangat esensi, penting banget bagi kehidupan manusia. Manusia itu perlu makan dan perlu minum Bapak Ibu. Jadi asosiasi ini ingin menggambarkan bahwa makan minum itu adalah sesuatu yang mendasar. Ini adalah kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Sesuatu yang penting bagi hidup manusia. Atau dengan asosiasi tadi, gambarannya begini kira-kira ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mau diberikan sebuah pengertian, apa yang mendorong manusia itu, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yang mendorong manusia itu ingin memenuhinya. Apa yang mendorong manusia sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan menurut Yesus, menurut tawaran ini, sesuatu yang sangat penting, yang sangat esensi, yang harus dimiliki atau punya dorongan yang kuat terhadap, jawabannya adalah kebenaran. Masalahnya hari ini kalau bicara soal kebenaran, apa itu kebenaran Bapak Ibu? Dan apa itu yang benar? Pada prinsipnya manusia itu ingin yang benar dan ingin dipenuhi secara benar Bapak Ibu. Kalau dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kebenaran bukan sesuatu yang terlalu filosofi, tapi prinsip. Yesus menggunakan istilah dikaiosune. Ada dua istilah kebenaran dalam Perjanjian Baru. Satu aletheia, lebih tepat truth. Tapi yang satu dikaiosune, righteousness. Istilah ini lebih tepat berkaitan dengan tatanan Bapak Ibu, hukum. Kalau dalam konsep Perjanjian Baru, maka ini mengarah kepada perkataan-perkataan Allah. Dalam konsep Perjanjian Lama ini disebut sebagai Taurat Tuhan. Kalau di dalam Perjanjian Baru, istilah yang sama adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ketetapan-ketetapan Allah, ajaran-ajaran tentang Allah. Jadi berbahagialah mereka yang memiliki gairah yang kuat, dorongan yang kuat untuk mencari kebenaran Allah dan ketetapan firman-Nya sebagai penopang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka tawaran ini mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki dorongan yang kuat? Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki gairah yang sama untuk mencari Tuhan dan kebenarannya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajak kita merenungkan dan membangun kembali hasrat dan gairah kita untuk mencari Allah dan kebenarannya. Yesus berkata mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, menarik ya buat saya, gairah yang mendorong orang untuk mencari kebenaran Allah, mereka itu akan dipuaskan katanya. Kalau dalam terjemahan secara harafiah itu dari kata kortaso. Kortaso itu artinya full ya, dibuat penuh isinya. Memang bisa artinya rasa puas. Tetapi yang menarik adalah kalau tadi lapar dan haus,
Sebenarnya kan kalau orang yang lapar dan haus setelah makan dan minum, lebih tepatnya kenyang Bapak Ibu. Ya kan? Kalau habis makan kenyang kan, itu penyakitnya nggak bisa dicegah ya. Teman saya pernah bilang gitu sih. Aduh, ada penyakit nih. Kenapa ya setiap kali habis makan kenyang? Itu bukan penyakit ya. Itu memang karena penuh kita merasa kenyang ya. Tetapi di sini dikatakan puas. Saya coba renungkan kenapa. Tapi memang begini Bapak Ibu, ternyata kenyang itu belum tentu puas. Karena kenyang itu adalah konsekuensi logis dari lapar. Bapak Ibu saudara makan apa aja pasti kenyang, tapi ternyata belum tentu puas. Apakah pernah Bapak Ibu saudara mengalami makan sesuatu ya, jadi kenyang tapi nggak puas, kayak rasanya nanggung gitu? Saya pernah Bapak Ibu saudara beberapa kali. Jadi di luar ekspektasi Bapak Ibu saudara. Dari jauh kelihatan mantap banget. Soto babat, palu, pakai santan tuh. Aduh, saya udah membayangin gitu. Ini kalau pakai kecap, jeruk, waduh enak banget. Makannya pakai emping. Begitu dimakan Bapak Ibu rasanya kayak nano-nano, ramai rasanya. Nggak jelas kemana ini. Ini kenapa santannya begini ya? Apalagi saya kurang garam Bapak Ibu. Berasa kita aduh, dengan apalagi lihat harganya Bapak Ibu. Harga segini, rasa nggak kenyang tapi nggak puas. Karena ada dua unsur yang berbeda di sini. Kalau kenyang itu bicara soal jasmani perut kita, tapi puas itu bicara soal jiwa, sesuatu yang melegakan Bapak Ibu. Nah, tawaran ini dikatakan begini, orang yang mencari Allah itu bukan bicara soal sesuatu yang akan datang kepada jasmaninya, tetapi ini bicara kepada rohaninya. Di sini bisa diikutin ya Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus tawarkan itu adalah rasa puas di dalam batinnya. Jadi kebenaran Allah, firman-firman Tuhan itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan rohani di dalam kehidupan. Firman itulah sesuatu yang menopang hidup manusia atau kehidupan rohani manusia. Karena pada prinsipnya manusia pasti bertumbuh secara jasmani. Itu adalah sesuatu yang pasti terjadi Bapak Ibu Saudara. Manusia akan terus bertumbuh. Tapi masalahnya yang bertumbuh itu bukan bicara soal fisik dan jasmaninya saja, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bertumbuhnya itu secara batiniannya, rohaninya dibangkitkan, rohaninya bertumbuh. Waktu Yesus dicobai Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 4 ayat 4, cobaan yang pertama ini bicara soal ada berhubungan dengan hal ini. Ubahlah roti ini, terbalik ya. Ubahlah batu jadi roti, kok roti jadi batu, terbalik ya. Yesus itu dikasih lagi lapar-laparnya, dikasih apa? Batu. Iblis bilang, ubah batu ini jadi roti. Lalu jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu tidak hidup dari hal-hal yang jasmani saja, tetapi juga manusia hidup dari hal-hal yang rohani, yang bersumber dari Allah. Dia berasal dari Tuhan, dari mulutnya Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam diri kita. Betapa pentingnya kebenaran Allah dalam hidup kita. Apa yang mendorong Bapak Ibu Saudara, membuat Bapak Ibu Saudara bergairah? Kita ini berjuang dalam hidup itu ada perjuangan Bapak Ibu Saudara. Kita berjuang memenuhi kehidupan, berjuang untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, ya, bekerja, bahkan banting tulang dan lain sebagainya demi kehidupan secara jasmani.
Tetapi bagaimana kehidupan rohani, Bapak? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan, supaya ada keseimbangan. Kita tidak hanya mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani yang satu saat nanti Bapak Ibu Saudara kebutuhan jasmani yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan itu satu saat akan kita tinggalkan. Sementara ada yang sifatnya lebih daripada itu, yang sifatnya kekal, yaitu kebutuhan rohani Bapak Ibu Saudara. Memang terkadang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan, dari waktu yang kita miliki, kesibukan yang kita miliki, banyak orientasi kita, tujuan kita, fokus kita hanya kepada yang satu. Kali ini Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mulai untuk menyeimbangkan bahwa yang satu ini perlu juga, tapi yang ini juga tidak boleh ditinggalkan, yaitu apa? Kebutuhan rohani Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini boleh ditampilkan ya, Job ya. Paulus memberikan satu gambaran, implikasi yang jelas dari firman Tuhan dalam kehidupan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, pertama untuk mengajar. Bapak Ibu Saudara, firman itu akan mengajar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menyatakan kesalahan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu Bapak Ibu Saudara mengajar kita untuk menyadarkan kita, membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, bahkan memperbaiki hidup kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu implikasi yang jelas dari setiap firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ukuran kita memang beda-beda, tetapi walaupun ukurannya beda, prinsipnya tetap sama. Prinsipnya tetap sama. Ukurannya memang beda-beda Bapak Ibu Saudara, tetapi prinsipnya tetap sama. Apa itu? Firman Tuhan yang ada dalam hidup kita harusnya prinsipnya adalah mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setiap minggu ini Bapak Ibu Saudara dengar khotbah, bahkan secara di online pun Bapak Ibu Saudara bisa dengar banyak khotbah. Masalahnya bukan pada banyak khotbah yang Bapak Ibu Saudara dengar. Kedua, masalahnya juga bukan pada siapa yang berkhotbah yang Bapak Ibu Saudara dengar, tapi masalahnya itu terletak bahwa khotbah yang Bapak Ibu Saudara dengar itu sejauh mana mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Itu masalahnya. Yang kedua, buat saya sebagai pendeta juga sama Bapak Ibu. Apakah khotbah yang saya khotbahkan sudah mengubah hidup saya lebih dulu? Nah ini tantangan pendeta jauh lebih beda. Makanya saya bilang ukurannya beda. Tetapi prinsipnya sama-sama mengubah kehidupan. Saya kadang merenungkan sejauh mana khotbah-khotbah saya mengubah orang. Apakah waktu saya khotbah orang itu berubah apa tidak? Walaupun memang saya tahu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, tetapi dari sisi seorang pengkhotbah itu loh Bapak Ibu Saudara, saya juga merenungkan sendiri. Saya khotbahin orang suruh berubah, tapi saya sendiri dirubah nggak oleh firman ini? Wah, saya merenungkannya juga Bapak Ibu Saudara. Karena pada prinsipnya sama, khotbah firman itu harusnya mengubah hidup, memperbaiki kesalahan kita, membuat kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, memperbaiki kelakuan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara membangun manusia batin kita dengan mencintai kebenaran-kebenaran Allah. Firman itu bukan hanya sekedar didengar saja, tetapi harus dilakukan. Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 25 jelas berkata begini Bapak. Yakobus pasal 1 ayat 21-25. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lanjut. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk apa? Melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi bagaimana firman itu bisa mengubah hidup kita adalah ketika Bapak Ibu saudara melakukannya. Bukan hanya didengar saja, tetapi dilakukan. Tentu dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi para pelaku kebenaran. Amin. Hari ini Bapak Ibu saudara, kebenaran, kalau bicara soal kebenaran itu banyak yang menawarkan kebenaran, banyak. Tetapi masalahnya bukan di situ. Sejauh mana kebenaran itu mengubah hidup kita, dan sejauh mana kebenaran yang Bapak Ibu saudara tahu bukan hanya ada di kepala, bukan hanya ada di hati, tapi juga dalam hidup sehari-hari itu nampak konkret. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, buat saya ada dua hal yang penting yang kita perhatikan dari firman Tuhan, agar firman itu menjadi firman yang hidup. Yang pertama-tama ini bicara soal benih firman Tuhan atau isi dari firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan seperti apa sih yang Bapak Ibu saudara ingin dengar, yang bisa masuk dalam kehidupan kita? Di zaman Rasul Paulus, di zaman Timotius mengembalakan jemaat di Efesus, punya tantangan yang sama juga, Bapak. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan, pesan Paulus, dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa pesannya? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lanjut. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Bukan tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat, tapi tidak lagi bisa terima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu pesan Paulus buat Timotius. Tim. Coba. Ini kan 2 Timotius, Bapak Ibu saudara, surat terakhir dari Paulus sebelum dia mati. Ini surat terakhir. Dia bilang sama Timotius, kuasai dirimu, siap sedia memberitakan firman. Bapak Ibu saudara, dalam dunia digital yang banjir informasi, Bapak Ibu saudara harus selektif memilih siapa yang Bapak Ibu saudara mau dengar. Apa yang Bapak Ibu saudara mau dengar yang mau mengubah hidupmu? Siapa saja Bapak Ibu saudara bebas memilih. Tetapi pilihanmu akan menentukan apa yang kau dengar dan apa yang kau lakukan. Satu implikasi yang tidak dapat kita pungkiri, kalau ajarannya sehat, pasti akan mengajar orang melakukan yang benar. Itu saja Bapak Ibu. Bukan masalah prinsip-prinsip. Pembuktian saja bukan berarti tidak boleh, itu penting.
Harus ada dasarnya, nggak boleh asal nyambut gitu maksudnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah kebenaran itu kita pahami, mari kita lakukan. Firman itu makanan rohani kita. Kalau saja Bapak Ibu Saudara bisa selektif memilih makanan yang sehat. Hari ini banyak sekali menu makanan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa tahu sebenarnya makanan ini sehat apa enggak. Gitu ya, saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Biasanya yang bersantan gitu ya. Udah pasti kita tahu nih kalau ada santannya, ada minyaknya, pasti ada. Kenapa like? Oh, like awal banget langsung kolesterol. Ada kolesterol like. Makanannya langsung kolesterol ya. Misalkan saya sebut nih satu jenis makanan, Bapak Ibu Saudara pasti bisa tahu ya. Gulai kikil. Enak kan? Enak kan Bapak Ibu Saudara? Waduh. Ya, tunjang kalau bahasa lain. Bapak Ibu Saudara. Itu aduh. Paru goreng. Sate ucus. Hati ampla. Chris? Nasi. Kita nih bisa loh Bapak Ibu tahu itu makanan udah pasti mengandung kolesterol. Kita tahu kan? Tapi bisa aja kan? Kali ini aja. Bisa begitu loh Bapak Ibu. Makanya saya salut banget sama mereka yang saya udah gak makan ini. Wow. Saya biasanya gue gak makan itu dah. Tenang aja gue gak makan. Begitu saja paruan aja paruan. Tapi oke saya dari dulu nggak makan. Iya, om juga nggak makan babi. Saya tahu om ini sehat tuh. Terus segini aja om serah. Aduh. Ya kita udah tahu. Nah dibanding dengan gulai tadi gitu Bapak bisa. Terus tiba-tiba ada selada, tomat, ketimun, lalap. Bapak Ibu Saudara pilih mana? Makan lalap atau makan sate kambing? Hah? Karena kalau di perhadapan gitu kan kita ya sayur. Walaupun sekarang istilahnya keren. Tapi di Korea itu makan daging pakai selada, sehat juga. Iya. Kolesterol juga naik juga. Ya kayak kambing. Makan kambing dulu baru daun. Oh iya betul om. Jadi imbang ya om di perut ya. Betul imbang. Aduh. Kalau saja kita bisa selektif memilih makanan yang baik buat kita tahu. Ini juga kita harus selektif memilih menu rohani Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh dengan baik dan sehat. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sejauh mana firman itu mengubah hidup kita. Yang kedua, selain benih yang penting, tapi juga hati dan tanah hati kita yang ditaburi oleh setiap benih firman itu. Firman itu akan menjadi hidup ketika Bapak Ibu Saudara membuka hati buat kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada Kristus. Dan satu hal yang Bapak Ibu Saudara mesti pahami, bahwa mengikut Kristus itu jalannya sukar. Alkitab itu berkata di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mengikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Kata Yesus, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, sangkal dirimu, kamu bisa ikut aku. Di kitab Lukas bahkan digambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudara, orang yang mau mengikut Yesus dikatakan gini, pikir dulu anggarannya. Sama seperti orang yang mau bangun gedung, dia harus tahu hitung-hitungannya, berapa kos yang harus dia bayar, berapa barang yang harus dia beli. Kenapa? Karena mengikut Kristus pada saat itu dan sekarang juga ada konsekuensi. Konsekuensi yang paling sukar dalam hidup ini apa? Atau nggak Bapak Ibu Saudara? Kita belajar melepaskan dunia ini. Itu yang paling susah.
Bagaimana kita melepaskan semua keinginan daging kita, melepaskan semua hal buruk yang kita miliki, lalu mau diubah dan belajar dari Yesus, meneladani kehidupannya. Ini adalah konsekuensinya. Ini bicara soal tadi benih dalam tanah hati kita. Kalau tadi kata Timotius, akan datang waktunya orang gak mau bisa menerima ajaran yang sehat. Mereka akan memuaskan telinga mereka dan mengganti kebenaran dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita saja, tetapi tidak benar sungguh-sungguh membawa orang kepada Kristus, masuk ke dalam kerajaannya, masuk dalam rencana Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hati juga punya peran yang penting untuk menerima setiap kebenaran. Kita bukan cuma mendengar dengan telinga saja, tetapi mendengar dengan hati. Ada hati yang dibuka buat kebenaran, yang menjadi tanah di mana kebenaran itu akan bertumbuh dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Seperti benih, dia akan bertumbuh Bapak Ibu saudara, dan berbuah lebat. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, dalam dunia yang semakin gelap ini, perlu ada cahaya-cahaya yang keluar dalam diri kita, sehingga bisa menerangi sekeliling kita. Dan itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu saudara dan saya benar-benar diubahkan dalam kehidupan, diubahkan dalam perilaku, diubahkan dalam pola pikir, diubahkan untuk bisa menghidupi nilai-nilainya Allah. Bapak Ibu saudara, saya rindu komunitas ini adalah komunitas yang dipanggil oleh Allah secara khusus untuk menjadi kepanjangan tangan, menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah lingkungan kita. Amin ya Bapak Ibu saudara. Dan Tuhan mau memakai Bapak Ibu saudara siapa saja di sini. Itu Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk menjadi alat kemurahannya di akhir zaman ini, di dalam dunia yang gelap. Kita menampilkan sesuatu yang terang dari hal-hal sederhana yang kita miliki Bapak Ibu saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara pasti punya sesuatu yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Kehadiranmu dalam kehidupan orang lain, kehadiran Bapak Ibu saudara, sentuhan Bapak Ibu saudara bagi orang lain menjadi berkat bagi mereka semua. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kita datang kepada Tuhan. Gari. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkat agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Mari kita bangkit berdiri, Bapak. Ku rindu
firman yang mereka bawa pulang, setiap firman yang mereka dengar mengubah hidup mereka, dan hidup mereka akan jadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa pagi ini kiranya turun kuasa Allah dalam hidup mereka, menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Ulanglah bahwa kekuatan ilahi yang mengubah hidupmu dan menjadikan engkau Allah Tuhan dimanapun engkau berada, sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana akan melihat hidupmu yang diubahkan oleh Yesus Kristus dan menjadi alat yang luar biasa. Kehadiranmu akan memberkati banyak orang. Roh Kudus, tolong mereka, kuasa-Mu dicurahkan bagi mereka semua. Tuhan, Kau tahu kehidupan mereka, Kau yang menjaga, memelihara, menopang, memberkati hidup mereka ya Tuhan. Mereka dalam milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus dengan darah yang mahal. Oh Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka, sertai mereka, pelihara hidup mereka hari demi hari. Topang hidup mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami. Terima kasih untuk umat-Mu yang dengan setia hadir Tuhan. Oh, Kau mengawal mereka, menjaga, memberkati mereka. Pagi ini Tuhan, biar berkat-Mu dicurahkan dalam rumah tangga mereka, usaha, bisnis, pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Jaya yang dalam minggu ini Bapak, minggu ini Bapak, istrinya akan melahirkan. Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menopang keluarga ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, buat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tuhan, memberkati kesehatan istri Pak Jaya, Tuhan, dan bayi yang sedang dikandungnya. Oh, kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan yang besar melalui anak yang Tuhan titipkan buat mereka. Oh Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan. Tuhan, jaga dan lindungi. Kami menyerahkan seluruh prosesnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berjalan dengan baik. Oh Tuhan, kami bersuka cita dan bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, dan Tuhan berkati kehidupannya. Sekali lagi kami menyerahkan Pak Jaya dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang tangan mereka, menopang mereka, menolong mereka. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya dan keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang sedang lemah tubuh hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap taburan yang diberikan oleh umat-Mu melalui persembahan apapun itu bentuknya. Oh Tuhan, pakai menjadi alat-Mu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, akan menjadi benih-benih yang luar biasa, memberkati setiap tangan-tangan mereka, pekerjaan dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pagi ini turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati, melindungi, menjaga, memelihara dan menopang hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk sebentar Bapak.